Oke, perkenalkan, nama saya Arif Pradi Pratama dari kelas TIP 21 Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan NPM 2019 1022 5037. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang network security dengan mata kuliah pengantar keamanan komputer. Ya, jadi tugas saya disuruh merangkum 2 sumber video yang telah dikasih oleh dosen saya yang bernama Pak Alan Alexander. Oke, jadi ini yang bisa saya rangkum dari kedua video tersebut. Ya, tujuan dari network security adalah perlindungan jaringan informasi. Nah, di sini konsepnya dari yang paling dasar yaitu tentang CIA triads itu. Yang pertama ada confidentiality, kerahasiaan, yaitu mencegah penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan informasi. Yang kedua ada integrity, mengacu pada dasarnya keakuratan dan kelengkapan informasi saat ini menjaga. Yang ketiga ada availability, yang dimana pengguna berwenang memiliki akses yang andal dan tepat waktu ke informasi Ya, kenapa harus memiliki perlindungan dan keamanan? Karena konektivitas tidak menginginkan apapun diinginkan terjadi di kemudian hari yang membuat masalah ataupun kerugian. Di sini ada selanjutnya ada lapisan infrastruktur jaringan. Ada 2 model, yang pertama model OSI 7 layer, model berlapis dari arsitektur jaringan yang menggunakan bentuk ini, lapisan abstraksi untuk saling membagi proses komunikasi di segi apa yang dilakukan. Ya, yang di layer yang pertama ada physical, yang kedua ada data link meliputi PPTP token ring. Dan sini ancaman dari layer kedua ada ARP spoofing, McFlooding, dan terus counternya ada IEEE 802 1X triple P PPTP. Yang layer ketiga ada network IPv4, IPv6, ICMP, IPsec. Ancamannya ping atau ICMP flood. Counter ada IPsec. Nah, yang layer keempat ada transport meliputi TCP sama UDP. Nah, ancamannya ada TCP attacks, routing attacks, SIM flooding, sniffing. Counternya ada TLS, SSL, SSH. Nah, layer yang di atasnya selanjutnya layer ke-5 ada session meliputi SMB, NFS, SOX. Nah, layer ke-6 ada presentation. Layer 7 ada application meliputi DNS, DCHP, HTTP, FTP, IMAP, LDAP, NTP, Radius, SSH, SMTP, SNMP, Telnet, TFTP. Ancamannya ada DNS poisoning, phishing, SQL injection, spam, or scam. Counternya ada HTTP, DNSSEC, PGP, SMIME. Yang kedua ada model TCP/IP, di mana ada 4 layer, yaitu application, transport, internet, network access. Dasarnya mendefinisikan arsitektur jaringan sebagai lapisan abstraksi. Jadi jenis serangan umum. Pertama ada resonance, ada pengintaian, yaitu ping sweep and port scan. Dapat mengidentifikasi host yang dapat dengan mudah ditemukan di perangkat. Yang kedua ada sniffing, menangkap paket saat mereka melakukan perjalanan melalui jaringan. Yang ketiga ada man in the middle attack, memotong pesan yang ditujukan untuk perangkat yang valid, disebut juga sebagai serangan pasif. Yang keempat ada spoofing atau menipu, mengatur perangkat palsu dan menipu orang lain untuk mengirim pesan ke sana, itu sudah dimodifikasi. Yang kelima ada hijacking, pembajakan, yaitu kendalikan sesi. Yang keenam ada DDoS, yaitu denial of service, dan DDoS yaitu dynamic DOS, berusaha membuat komputer atau server dan jaringan atau layanan tidak tersedia bagi penggunanya. Di sini ada cara yang biasa digunakan untuk meringankan berbagai bentuk serangan. Yang pertama ada jaringan terpercaya, ya ada 2,
dua jenisnya di luar jaringan dan di dalam jaringan. Di luar jaringan itu ada firewall and intrusion detection. Yang kedua ada di dalam jaringan, itu membangun kepercayaan di atas infrastruktur TCP/IP, yaitu strong authentication dengan melakukan kombinasi dua faktor autentikasi dari apa yang diketahui dan public key infrastructure atau PKI, mengharuskan banyak teknologi lain. Yang kedua ada control access, di mana kemampuan untuk dapat melihat definisi itu ada kemampuan untuk mengizinkan atau menolak penggunaan objek oleh subjek. Di sini ada 3 elemen penting, yaitu authentication, authorization, dan accountability. Authentication yang mengklaim sebuah identitas bahwa benar yang melakukan layanan adalah yang berhak, yaitu melakukan beberapa langkah untuk verifikasi. Yang kedua ada authorization, hak yang dapat diakses atau diizinkan untuk mengaksesnya. Yang ketiga ada accountability, mengidentifikasi yang telah dilakukan. Yang C ada kriptografi, yang melakukan pengamanan supaya hal yang dianggap penting tidak dicampur tangan oleh orang yang tidak diizinkan atau jatuh ke tangan yang salah. Di sini ada tidak terlepas dari nama enkripsi. 3 terminologi enkripsi disebut plaintext, ciphertext, dan kriptografi key. Plaintext data asli ditransformasikan menjadi serangkaian surat acak yang jika mencoba membacanya akan sulit dibaca karena pengaturannya acak. Ciphertext perpaduan huruf dan karakter untuk menetapkan teks yang disebut algoritma enkripsi. Yang ketiga ada algoritma kriptografi bersifat public ilmu, yaitu memerlukan kunci kriptografi. Di kunci itu harus dirahasiakan. Tiga ada kriptografi key yang menyimpan satu sebagai rahasia atau dapat memiliki satu yang dapat bersifat umum dan yang lainnya bersifat pribadi. Di sini ada asimetrik dan asimetrik kriptografi key. Asimetriknya ada dash, 3dash, AS, IDE, RCS. Yang asimetrik ada RSA, DV-Hellman, Algama. Nah, langkah-langkah keamanannya yaitu yang keempat ada VPN atau virtual private network, di mana memiliki jaringan pribadi virtual. Membuat terowongan aman itu dengan 3 cara. Ada client to client, ada router to router, ada firewall to firewall. Nah, di sini ada protokol standar yang dilakukan VPN, yaitu virtual private network, di mana ada VPTP, yaitu point to point tunneling protocol, dikembangkan oleh Microsoft untuk mengamankan koneksi dial-up. Di mana yang kedua ada L2F, layer 2 forwarding protocol, dikembangkan oleh Cisco. Yang ketiga ada L2TP, layer 2 tunneling protocol. Ketika IETF dibuat standar, itu pada dasarnya hanya menghubungkan keduanya, yaitu PPTP dan L2F menjadi L2TP. Nah, keempat ada IPsec, yaitu Internet Protocol Security. Standar terbuka IDF untuk implementasi VPN beroperasi bukan pada lapisan data link, melainkan pada router. Nah, di sini IPsec itu menyediakan keamanan layer 3. Dua jenis IPsec ada tunnel mode sama transport mode. Kalau tunnel mode itu enkripsi keseluruhan paket. Kalau transport mode itu membuat paket menjadi paket yang lebih besar. Nah, di sini ada kombinasi komponen yang berbeda. Ada security association, ada authentication header, ada encapsulating security payload, ada internet key exchange, di mana konteks keamanan untuk membuat tunnel VPN dibuat melalui ASAKMP. Nah, ini ada ISP, ini di mana Internet Security Protocol. Nah, TLS digunakan ISP itu digunakan dengan beberapa aplikasi dalam kombinasi protokol dalam kombinasi dengan berbagai protokol lapisan aplikasi. Selanjutnya ada security management, di mana membuat rencana untuk mengamankan jaringan. Tidak apa-apa untuk memilikinya hanya sebagai infrastruktur yang dirancang dengan baik, harus memiliki struktur kebijakan yang jelas. Semua entitas di organisasi harus mematuhi hal itu. Terus lebih mudah untuk dicapai
setiap konsistensi dan keseragaman di seluruh sistem jaringan. Ini yang terbaru ada WIS database, mana bertanggung jawab atas semua sumber daya sehingga merupakan perangkat yang sangat berguna dari perspektif keamanan jaringan. Alat ini sangat berguna dan telah digunakan oleh administrator jaringan untuk sangat lama. Terus ini ada TCP. TCP itu Transmission Control Protocol, di mana memerintahkan pengiriman paket antar host sehingga TCP berorientasi koneksi. Artinya harus membuat koneksi. Ciptex itu sebelum benar-benar dapat mengirim atau menerima paket bolak-balik dari sumber ke tujuan akan membangun tempat yang benar-benar aman yang disebutnya three-way handshake karena mengirim 3 sinyal. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan ulang tentang apa yang bisa saya rangkum dalam video yang telah dikasih oleh Pak Alan yang berada di sini. Nah, linknya akan saya cantumkan di deskripsi pada video ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Mohon maaf juga buat saya menjelaskannya tidak secara interaktif, melainkan saya hanya membaca apa yang saya bisa rangkum dan bisa saya jelaskan kembali. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.